Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat muslim? Bertemu lagi di channel kesayangan kita, PCM Harapan Jaya Official. Video kali ini membahas tentang bagaimana berjihad, beristihad dan bermujahadah sesuai dengan ajaran Islam. Tonton terus sampai habis agar tidak gagal paham. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahadah. Idza maritu bahwa yashfin, apabila aku sakit yang menyembuhkan. Tapi ketika sakit, kesembuhan datang dari Allah, sakit itu sebab-sebab manusia, betul nggak Pak? Bagi adab kita, apa sakit? Kurang gerak, makan, tidur, pikiran banyak, betul nggak? Kurang olahraga, dan Nabi itu berolahraga. Dengan Siti Aisyah, Bu, kalau ibu berolahraga dengan suaminya, jalan-jalan, gerak-gerak, itu sunnah Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Sahabatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, aku pernah berlomba jalan-jalan, gerak-gerak, jalan lari-lari, maka aku menang. Kata siapa? Siti Aisyah. Sahabat tubuh. Lama hamil tulah maka kalah aku ini badanku gemuk, maka pas sahabat kondi aku kalah. Jadi Siti Aisyah dikalahkan oleh siapa? Nah, jadi jalan-jalan itu Pak, gerak-geraknya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan berlebihan, ya enggak, kurang gerak, hidup tidak optimis, itu menyebabkan kita jatuh sakit. Terus banyak yang lain-lain. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Jadi banyak Pak ayat dan hadis Nabi menjelaskan tentang mujahadah. Tadi kan apa? Ainul yakin. Tiga apa? Hakul yakin. Aku yakin itu sudah tingkatan sakratul maut. Tingkatan sakratul kullu nafsin dha'iqatul, sudah merasakan dia terbayang batnya di mana, surga apa neraka. Itu belasan setan menggoda kita. Pakai ditakdirkan Pak. La ilaha illallah. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang mujahadah juga may ya'mal mithqala dzarratin apapun sebiji zarah yang kita lakukan akan terlihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Baqarah ayat 200-an, 270 berapa itu ya? Wa ma tuqaddimu li anfusikum wa ma tuqaddimu li anfusikum khairan fa huwa tajiduhu indallah wa khairan wa a'zam. Apa yang kalian lakukan daripada kebaikan-kebaikan akan ada nanti kita di hadapan Allah Subhanahu, dan itu pahala yang lebih besar Pak. Kemudian hadis Nabi yang terakhir di Siti Aisyah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yaqumu hatta tafattara qadamahu. Nabi kakinya menggapungkan karena bangun malam. Kalau kita pegang kaki apa? Sering jalan, asam urat, apalagi semacam dah. Tapi Nabi bengkak-bengkak kakinya, kenapa? Ibadah. Hingga Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, apalah akunu abdan syakura, apakah aku ini tidak boleh menjadi hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Harun Ar-Rasyid sehari semalam Pak sembahyang sunnah 100 rakaat. Bu, kuat nggak Bu? Bu, kuat nggak? Nggak kuat Bu ya, 100 rakaat sembahyang sunnah. Ditanya, ya Khalifah, apa begitu hebat yang kau sembahyang sunnah sampai 100 rakaat? Biarlah saya di dunia berlelah, bercapek-capek, asal nanti saya menikmati di alam barzah di akhirat dengan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ayat-ayat hadis Nabi yang mewakili mujahadah. Kemudian dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mata qoroba abdun ilayya, tidaklah hambaku mendekatkan diriku shibron, shibron, sejengkal. Taqarrabtu ilaihi ziro'an, aku mendekati sejiro. Dalam hambaku mendekatkan kepada satu jiro, aku mendekatkan lagi, mendekat lagi bahan sedepan. Tidaklah hambaku mendekatkan diriku kepadaku dengan berjalan. Ma taqarraba ilaihi abdi, yamshi. Taqarrabtu ilaihi, aku mendekatkan kepadanya dengan cara berlari kepada Allah Subhanahu. Jadi semakin dekat kita kepada Allah, maka Allah semakin dekat. Ini mujahadah.
perjuangan ya ruhani kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mujahadah? Halo. Kenapa kita mujahadah bersungguh-sungguh ya mengerahkan potensi ruhani kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridho Allah? Karena hidup kita di dunia ibarat orang yang sedang dalam perjalanan perantauan. Betul nggak? Perantauan, suatu saat kita akan pulang. Pulang kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam sebuah perjalanan mau bekal nggak? Mau bekal nggak? Nah, kalau perjalanan konteks di dunia ya nasi, roti, kita bekalan, samu dan sebagainya. Pulang ke kampung lagi kita mau bekal. Nah, ini konteks mujahadah inilah yang harus kita tegakkan, saudara sekalian. Pulang kampung. Kalau pulang kampung itu kedengarannya enak nggak enak? Mestinya enak kan? Enak. Kalau kita pulang kampung, dengar pulang kampung mestinya enak. Nah, nanti lebaran tinggal beberapa hari lagi pulang kampung. Enak apa? Kalau kita pergi haji 40 harian, seminggu disuruh apa? Berkemas-kemas. Kira apa? Kira amat. Pulang kampung kita ke tanah air. Jadi pulang kampung dalam konteks gimana? Perjalanan proses menuju Allah Subhanahu, ada alam arwah, ada alam kandungan, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Alam barzah saat ini hidup mereka. Lalu mereka hidup. Kayak ucapannya Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat atas kalian, khitab untuk orang yang beranjak bicara, mukhatab. Cuma dia jawab, kita tidak diberi kemampuan untuk mendengar jawabannya. Yakin Pak? Kalau nggak yakin Bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak duluan. Jadi dalam konteks kita pergi pulang kampung, mestinya apa? Senang. Ada riwayat hadis saya baca dalam kitab Sahih Muslim. Bu, mendengarin nggak Bu? Saat Rasulullah SAW membisikkan Siti Fatimah, di sampingnya ada Siti Aisyah, bisikan yang pertama Siti Fatimah sedih, dia sedikit nangis terurai air matanya. Bisikan yang kedua Siti Fatimah senyum dia. Nah, selesai Rasulullah SAW pergi setelah membisikkan Siti Fatimah, Aisyah nanya, ya Rasulullah, ya Fatimah, ada apa sih tadi? Saya lihat bisikan Rasul yang pertama engkau sedih. Jawaban Siti Aisyah, sementara nggak lama lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Bisikan yang kedua, dia gila. Nah, Siti Fatimah menggila karena juga sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, saya tanya Bu, menghadap Allah gila apa sedih Bu? Bagaimana rasanya menghadap Allah nanti? Ya Allah bila makanya sering-sering takziah yang bapak-bapak nyembayangin jenazah Pak sampai kubur. Karena siapa yang nyembayangin orang yang meninggal dunia, nyembayangin juga anterin sampai selesai dapat 2 kirot. Satu kirot itu segunung Uhud gedenya. Kalau nyembayangin doang 1 kirot, sampai selesai 2 kirot. Karena gitu kita diibrah di pelajaran. Waktu itulah bahwa Allah dalam keadaan dunia, karena dunia tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya Pak. Yang lahan digali, ditumpuk, ya gak? Masukin mayit ke dalam kiblat, diuruk lagi. Wow, betapa gelapnya saudara-saudara sekalian. Ya Allah, apa yang kita bawa hanya iman dan amal soleh. Oke, sering-sering Bu, ziarah kubur, orang lagi di kubur sebagainya. Ya, nah ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita mujahadah? Karena kita dalam bepergian orang asing, suatu saat kita akan kembali pulang kita kepada Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa-apa saja sih yang menjadi penghambat kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus mujahadah. Ada beberapa hal yang selalu menghambat perjalanan kita kepada Allah. 1, dunia. 1, dua, setan. 3, hawa nafsu. 4, manusia. 4 inilah
yang senantiasa menghambat kita menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, mujahadah anid dunia, bermujahadah terhadap dunia. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Bahwa dunia satu seperti apa? Petani yang menanam tanaman. Betul nggak Pak? Lama-lama itu menguning, kemudian apa? Lama-lama dia hancur. Itulah dunia. Dunia bukan menjadi tujuan, tapi menjadi sarana menuju akhir. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah apa? Ladangnya akhirat. Jadi apa yang kita lakukan urusan dunia, niatin untuk Allah Subhanahu. Kita tidak boleh menghina dunia, karena kita hidup di dunia. Kita di dunia makan untuk hidup untuk makan, Pak. Halo, kita di dunia makan untuk hidup, apa hidup untuk, berarti makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, jadi makan mulu, gitu. Iya. Kayak orang-orang kafir begitu, Pak. Orang-orang kafir dalam surat Muhammad, surat ke-47 gitu. Walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Ada itu surah 47 itu. Walladzina kafaru, orang-orang kafir, yatamatta'una, mereka bersenang-senang, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak makan. Binatang ternak kan minum, tidur, kawin, betul nggak? Keluar kotoran. Kalau kita sudah seperti itu, maka sudah seperti binatang ternak. Memang kalau katakan begitu, Pak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surat Al-Quran. Surat Al-Quran Al-An'am. Cari itu Bu, itu. Banyakkan kami tempatkan neraka jahanam, banyakkan jin manusia, punya akal pikiran tidak digunakan, punya mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar pesan-pesan agama. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, akan mereka lebih sesat. Bagaimana Pak cara menghadapi dunia? Tajarrud dan zuhud. Tajarrud dan zuhud. Tajarrud adalah mengurangi rasa cinta kepada dunia. Dikurangi cintanya. Kalau cinta berlebihan, Allah disampingkan. Zuhud, apa zuhud? Ya, apa zuhud itu? Menghindari tersibuknya urusan dunia yang berlebihan. Nah, jadi urusan dunia diperhatikan untuk tujuannya apa? Menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kita menjadi orang kaya, silakan kita menjadi pejabat, betul nggak Pak? Silakan punya rumah mewah, tapi asal dengan cara yang halal diridhoi oleh Allah, jangan melupakan kehidupan akhirat. Kalau ada bahasa Bu, kita nanti dikubur nggak bawa motor, nggak bawa kendaraan kontrakan, bawa sebetulnya Bu. Bawa nggak? Bawa dari hasil amal kontrakan kita. Betul nggak Pak? Punya motor, punya mobil bisa dibawa ke kuburan. Artinya manfaat dari mobil dan motor. Yang mobil ada orang sakit, ya nggak? Kalau pakai mobil saya Pak, ada orang kondangan saya pakai mobil saya, ada orang pergi ngaji berjamaah pakai mobil saya. Nah, itu udah nih, terusin ya. Nah itu ya, itu baru mujahadah dunia Pak. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik wala tabghil fasada fil ardh. Tapi memang Pak, saya kalau kajian Pak, memang saya enakan begini saya kajian. Kalau ngiat itu saya rada ini Pak, enggak anu saya. Iya, beda sama saya itu kalau saya ngeliat di laptop di tulisan saya kayak ini Pak. Baik banyak anunya nyimpangnya. Tapi kalau begini dibaliknya ngalir udah kalau saya itu.
Halo, tapi punya dalil, punya bacaan, punya argumentasi. Yang kedua, mujahadah terhadap apa? Mujahadah terhadap setan. Ada dalam kolbu kita ini Pak, ada pertarungan antara setan dan malaikat. Terus kita bergejolak antara melakukan maksiat, antara melakukan kebaikan, bergejolak terus. Dan setan itu musuh bebuyutan kita Pak. Betul nggak Pak? Ini kita harus kita musuhi. Inna syaitona lakum aduun fattahizuhu aduwa innama yad'u hizbahu min ashabis sa'ir. Surat apa? Fatir. Surat 35 ayat 6. Ya. Nah, sesungguhnya setan itu musuhnya nyata bagi kalian. Jadikan sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu ada mengajak ya golong-golongannya untuk masuk neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala sekali. Itu setan. Makanya kata Imam Ghazali, ibu masih ingat tuh, kalau saya tidak pernah saya sampaikan. Kata Imam Ghazali itu ada 7 sistematika setan menggoda manusia. 1, berupaya mencegah ibadah. Yang kedua, ada keraguan-raguan. Yang ketiga, gegabah. Yang keempat, riya dalam hati. Yang kelima, ujub. Yang keenam, riya yang sangat tersembunyi. Kata setan, ya sembunyi, biarkan kau beribadah semaksimal mungkin. Suatu saat engkau akan dinilai oleh orang-orang daripada ahli ibadah. Karena begitu nggak Pak? Yang ketujuh, dalam bentuk takbir. Ngapain ibadah kepada Allah? Kalau memang takdirnya surga, surga, takdir neraka yang neraka. Jadi tidak ada hubungannya ibadah dengan surga dan neraka. Kata siapa? Setan membisikkan dalam kolbu kita Pak. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, singkat aja, mujahadah selalu menghalangi kita jalan menuju Allah. Mujahadah hawa nafsu. Hawa nafsu tidak kelihatan. Hawa nafsu berada di dalam diri kita. Hawa nafsu mendorong kita ini selama hayat kita masih dikandung badan. Yang keempat, hawa nafsu itu bukan dimatikan tapi ditundukkan. Kalau hawa nafsu dimatikan, ya ibarat laki-laki dikebiri, boleh nggak? Boleh. Hawa nafsu jangan dimatikan, dikendalikan. Karena kita memang diberi hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu, kita tidak akan mau mencari harta, tidak akan menikah. Betul nggak Pak? Tidak akan memakmurkan bumi. Bahkan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ujiannya untuk menyembelih anaknya Ismail digantikan dengan apa? Seekor kambing kibas. Kalau tidak ada hawa nafsu itu cinta anak tidak dinilai sebagai ujian. Dan dia ke depan mana? Disembelih aja kan? Tapi rasa cinta dia maka dinilai sebagai ibadah pada Allah, ujian yang luar biasa. Halo, keempat ya, mujahadah sungguh-sungguh daripada aninas daripada manusia. Memang banyak manusia Bapak sekalian yang bisa memberikan kita manfaat. Kita besar saat ini karena orang tua kita dapat ilmu dari guru-guru kita, betul nggak Pak? Tapi ada juga sisi manusia yang munafik jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menggelincirkan kita, betul nggak Pak? Siapa yang bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan terkena baunya. Paling nggak kita beli banyak wanginya, betul nggak Pak? Kita kalau dekat dengan tukang melas besi, kita akan kena apa? Baunya, atau kena percikannya itu. Nah, ini mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi jauh sekalian. Lebih mohon maaf. Adan Allah biyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.